Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kegiatan belajar mengajar pada hari ini, langkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan kita absen dulu ya. Alexander, Hadir Bu. Anissa, Bunga, Karen, Christian, Hadir Bu. Christopher, Hadir Bu. Faid, Hadir Bu. Fanuel, Hadir Bu. Geraldi, Hadir Bu. Haruno Izumi, Irwidia Sari, Jericho, Hadir Bu. Juliana Sari, Roland, Sela Marisa, Suci, Valencia, William Chong, Yulia Rahmadani. Baiklah, yang tidak hadir satu orang ya. Oke. Anak-anak, kita akan melakukan tes diagnostik dulu sebelum memulai pembelajaran. Jadi untuk tes diagnostiknya kita menggunakan Google Form ya. Jadi silakan kalian isi sesuai dengan diri kalian sendiri. Dan ini tidak perlu menyontek punya kawannya, karena jawabannya paling-paling hanya iya atau tidak terkait dengan sikap yang kalian miliki. Ini mengenai pribadi kalian sendiri. Nah, untuk mengisi Google Form-nya, Ibu punya link dan juga punya barcode. Jadi silakan kalian scan ke depan untuk barcode yang link Google Form-nya. Silakan maju, dimulai dari sebelah sini. Baiklah anak-anak, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang virus ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Mungkin selama ini kalian sering melihat di lingkungan sekitar kalian ada banyak sekali, baik itu hewan maupun tumbuhan. Maka itu bisa kalian identifikasi nanti termasuk ke dalam keanekaragaman hayati apa dan dalam tingkatan apa, seperti itu ya. Nah, di sini Ibu punya video nanti. Namun sebelum videonya, Ibu ada sedikit nanti menjelaskan tentang baik itu cara penilaian maupun tujuan pembelajaran nanti. Nah, di sini mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang nomor 1. Itu silakan. Saya Bu. Peserta didik dapat menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat genetik, spesies, dan ekosistem melalui studi literatur dan diskusi. Oke. Saya Bu. Iya. Silakan Manuel. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat merancang sebuah produk scrapbook melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis informasi terkait keanekaragaman hayati dan mengaplikasikannya menjadi sebuah proyek. Oke, kemudian untuk tujuan yang ketiga, ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Oke, silakan Meli. Tujuan yang ketiga adalah dapat mengkomunikasikan
menggunakan hasil proyek scrapbook secara keanekaragaman hayati secara efektif dan mengembangkan keterampilan berbicara baik dalam diskusi maupun presentasi melalui pembelajaran berbasis proyek. Oke. Kita sampaikan melalui pembelajaran pada hari ini itu terkait dengan sebuah proyek tadi ya. Oke? Nah, baiklah, jadi sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang berikutnya yaitu adalah model PJBL. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih model PJBL. PJBL ini pada dasarnya merupakan pembelajaran yang berbasis proyek atau project ya. Nah, jadi berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran proyek bahasa Mandarin ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi ini tertuju pada kalian yang lebih aktif ya. Jadi kalian mencari sumber informasi dari manapun, kemudian kalian tuangkan dalam sebuah proyek nantinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala, kemudian secara kontekstual sehingga harus melakukan investigasi atau inquiry dan pemecahan masalah-masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya sehingga dapat mencapai kompetensi sikap. Nah, ini yang dicapai nanti kompetensi sikap, kemudian pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang tadinya sudah kalian sebutkan. Nah, jadi sebenarnya untuk PJBL ini cukup menarik untuk kita pelajari. Karena untuk PJBL kita tidak hanya belajar di lingkungan di dalam ruangan kelas, namun kita bisa belajar di lingkungan luar ke kelas. Nah, kebetulan untuk pada materi kita kali ini yaitu adalah terkait dengan materi keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian? Pernah. Kemudian apa saja kira-kira tanaman yang ada di lingkungan sekitar kalian? Atau di sekitar rumah boleh? Iya, silakan Jericho. Rumput, Bu. Rumput. Oke, ada lagi? Iya, silakan. Bunga, Bu. Rizal, bunga. Kemudian Faid. Pohon mangga. Pohon mangga. Kemudian ada lagi? Bu. Iya, Jericho. Rambutan. Rambutan. Ayo, ada lagi kira-kira? Ah, Manuel. Pohon petai Cina. Pohon petai Cina. Apa lagi kira-kira? Ada lagi? Oke, silakan. Belimbing. Oke, itu ya. Jadi yang kalian sebutkan itu semua itu adalah salah satu tanda-tanda keanekaragaman hayati. Ya. Itu dari segi tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada nggak hewan? Mungkin ada yang memelihara hewan di sini? Oke, yang di rumahnya memiliki aneka ragam macam hewan siapa? Iya, sini dulu. Jadi itu sudah terlalu banyak. Mungkin ini boleh. Kucing. Hah? Kucing. Kucing. Yang lainnya? Iya, silakan. Ada anjing, ayam, kucing. Iya. Nah, sekarang jadi itu. Sama seperti Fari, Bu. Ada anjing, kucing, ayam, ada semut, ular, biawak. Iya, oke. Cicak, Bu. Kira-kira yang lainnya masih punya hewan peliharaan atau punya tetangga mungkin pernah melihat? Tidak ya? Nah, jadi itu semua yang kalian sebutkan itulah yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati. Ya, yang mungkin selama ini kalian bingung, kenapa ya? Nggak usah dari tanaman lah, dari wajah kalian sendiri kalian bingung. Kok kenapa ya? Saya dengan teman padahal sama-sama manusia. Kok kenapa wajahnya berbeda ya? Nah, ini nanti ada penjelasannya di materi keanekaragaman hayati. Itu ya? Oke, paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati, maka di sini silakan kalian lihat video tentang keanekaragaman hayati ya. Disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biologi. Ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu diantara variasi bentuk, warna, jumlah, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah Baiklah anak-anak, tadi sudah kalian saksikan video tentang keanekaragaman hayati, maka tugas kita hari ini yaitu adalah kalian mengidentifikasi. Nah, kalau kemarin kan mungkin kalian sudah membuka-buka tentang keanekaragaman hayati baik itu melalui internet maupun dari buku. Nah, hari ini boleh kalian berkolaborasi mencari informasinya terkait dengan
keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Silahkan kalian amati. Kalian fotokan apa saja yang kalian lihat. Melihat ular, fotokan. Tapi jangan ditangkap ya. Kalau ditangkap nanti bahaya. Ya. Melihat semut, fotokan. Apapun yang kalian lihat, silahkan kalian fotokan. Cari sumber informasinya terkait dengan yang kalian amati. Boleh melalui internet. Jadi diaplikasikan. Melihat dari pemandangan langsung, amati, kemudian fotokan menggunakan media yang berupa Google Lens. Kemudian silahkan kalian cari berdasarkan sumber informasi yang didapat, dan nanti silahkan kalian tuangkan dalam sebuah tulisan. Ya, tulisannya itu nanti barulah kalian masukkan ke dalam lembaran LKPD. Nah, LKPD-nya nanti kalian silahkan scan barcode kembali. Nanti scan barcode-nya sesuai dengan individu masing-masing. Namun untuk kerjanya ini adalah kerja kelompok. Paham ya? Paham. Oke, kalau paham maka silahkan kita bergerak dari sekarang untuk mengambil video ataupun mengambil informasi terkait dengan identifikasi lingkungan. Dan ingat, jangan lupa pas kalian mengamati itu kelompok masing-masing, silahkan kalian videokan kegiatan kalian dalam pengambilan informasi terkait sumber informasi dari lingkungan. Oke, sekarang silakan bergerak untuk mengambil informasinya. Baiklah, jadi sebelum kalian mengidentifikasi masalah terkait dengan keanekaragaman hayati di lingkungan, maka di sini Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Jadi kelompoknya nanti kita berjumlah 25 orang ya siswanya. Jadi Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang ya. Jadi Ibu bagikan di sini berdasarkan tes diagnostik yang tadi sudah kalian lakukan, maka Ibu bisa menyimpulkan di sini mana yang orangnya yang aktif. Jadi jangan sampai nanti pengelompokannya ada yang aktif semua. Jadi di sini akan Ibu pecahkan sesuai dengan tes diagnostik yang tadi kita lakukan. Oke. Di sini yang menjadi ketuanya dulu ya, silakan dicatat masing-masing kelompok. Kelompok 1 itu ketuanya Ahmad. Kelompok 2 Jericho. Kelompok 3 itu ada Alexander. Baiklah anak-anak, jadi sebelum kita memulai identifikasi, maka Ibu akan memberikan barcode LKPD-nya dulu. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada atau petunjuk yang ada di LKPD-nya. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi sampai dengan kalian mendesain, sampai dengan membuat suatu proyeknya nanti. Ya. Jadi silakan untuk perwakilan kelompoknya masing-masing, kalian scankan barcode-nya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk men-scan barcode. Lanjut. Halo guys, nama saya Alexander Putra. Jadi di sini kita akan melihat, mengamati tentang bunga bougainville. Jadi di sini kita scan dulu pakai Google Lens. Oke, di sini sudah dapat guys. Wah. Wah, cepat sekali ya. Di sini bougainville glabra. Nah, bougainville glabra kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bougainville itu artinya bunga kertas. Kita cebol banget. Bunga kertas ya, bunga kertas nggak? Kira-kira begitu. Habis itu julukannya juga glabra, berasal dari bahasa Latin dan berarti botak. Seperti itu guys. Sekian dari saya. Oke. Halo guys, perkenalkan nama aku Yuda Ramadhani, aku berasal dari kelompok 1. Kali ini aku akan meneliti sebuah keanekaragaman hayati. Ini ada sebuah kucing, dan karena aku belum tahu ini kucing jenis apa, jadi mari kita coba. Nih udah
tahu nih, namanya Mau Mesir. Mau Mesir adalah salah satu ras kucing tertua yang pernah ada dan merupakan kucing ras alami. Ciri khas Mau Mesir adalah memiliki bulu dan kulit yang bercorak tutul. Nih tutul ya guys. Ras ini dikenal sebagai kucing domestik yang dapat lari dengan cepat sekali, yaitu dengan kecepatan 36 mph atau 58 km per jam. Lari. Oke, dadah. Halo guys, memperkenalkan nama saya Christian dari kelompok 1. Hari ini saya akan meneliti keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekolah saya. Di samping saya ada pohon yang tidak saya ketahui, oleh sebab itu mari kita mencari tahu. Nama pohon ini adalah pohon asam Jawa, yang adalah sejenis buah yang asam rasanya, sekaligus juga nama pohon penghasilnya yang termasuk famili Bapaceae atau Leguminosae. Spesies ini adalah satu-satunya anggota genus Tamarindus. Asam Jawa biasanya digunakan sebagai campuran bumbu dalam banyak masakan Indonesia sebagai perasa atau menambah rasa asam dalam makanan, misalnya pada sayur asam atau kadang-kadang pada aqua pempek. Asam Jawa juga digunakan untuk pencampuran jamu tradisional yang dijual oleh penjual jamu keliling atau jamu gendong. Asam Jawa sebenarnya berasal dari benua Afrika. Jadi ini adalah bunga kertas. Ini bahasa ilmiahnya adalah Bougainvillea glabra. Ini sering umumnya digunakan untuk bonsai. Nah, manfaat dari bunga kertas ini adalah salah satu untuk penyebab diare, yaitu bakteri Escherichia coli. Kenapa disebut bunga kertas? Karena di sini dinyatakan seludang-seludang bunganya yang tipis dan menyerupai kertas. Terus asal usul dari bunga kertas ini nama bunga ini adalah nama yang berasal dari Inggris, yang diambil dari Sir Louis Anthony de Beauharnais, seorang prajurit angkatan laut Prancis. Nah, ciri-ciri bunga ini itu dia berwarna pink, terus itu berlubang, dari lubangnya itu seperti mirip kertas. Spesies dari bunga kertas ini banyak. Pertama itu ada bunga Nivellea Herrimar, itu bunga Nivellea Choice. Lalu yang ketiga Bougainvillea Ripset. Bunga kertas ini mengandung terdiri dari senyawa tanin, alkoid, flavonoid, xilitol, bastanaceae, terpenoid, senyawa fenolik, saponin, dan anthraquinone, asam sinapik, katenin, rutin, dan karbohidrat.
Seugene, juga dikenal sebagai gamke atau taphrock, adalah spesies Dieffenbachia yang berasal dari Amerika tropis, dari Meksiko bagian selatan, melalui Amerika Tengah hingga Amerika Selatan bagian utara dan Brasil. Ia juga berasal dari beberapa pulau Karibia termasuk Puerto Rico. Hai, selamat teman-teman. Saya Jericho Gerald Umbo dari kelompok 2. Ayo kita akan melihat sekeliling kita apakah ada tanaman-tanaman yang termasuk dengan keragaman hayati dari tingkat gen, spesies ataupun ekosistemnya. Oke, sini guys. Nah, jadi sebenarnya saya sudah punya contoh satu untuk tingkat genetik atau tingkat genetik. Sini. Ini. Oke, ini adalah bunga asoka. Ya, ini ada berbagai macam warna dan bentuk, antara lain seperti warna-warna merah, ada warna putih, ataupun ada warna kuning. Itu. Oke guys, jadi kita akan mengambil contoh keragaman hayati tingkat gen dari contoh hewan sekarang. Oke, sekarang kita menemukan contoh hewan yang bisa kita amati di sekitar SMA 1 ini. Oke, jadi kita akan mengamati katak. Oke guys, jadi katak ini memiliki banyak jenisnya, antara lain seperti katak beracun, katak susu, katak lembu, dan katak lembu Afrika. Itu guys. Nah, itu ada yang betina, lalu itu ada yang jantan. Nah, itu juga ada yang mati itu. Nah, jadi gitu guys. Oke guys, kita akan kasih contoh terakhir. Nah, kali ini kita akan kasih contoh keanekaragaman tingkat gen. Contohnya itu seperti yang di belakang saya ini. Jadi bisa kita lihat, ini adalah bambu. Bambu ini memiliki beberapa jenis seperti bambu Jepang ataupun bambu nigra. Oke, seperti kita lihat, jadi bambu ini bisa kita gunakan dari berbagai macam kegunaan, seperti bisa untuk kita membuat rumah ataupun membuat angklung atau membuat kesenian daerah pun bisa juga. Seperti itu guys. Jadi silakan kalian menuju ke luar ruangan untuk mengidentifikasi masalah yang nantinya akan kalian cari terkait dengan keanekaragaman hayati. Jadi silakan kalian menuju ke luar ruangan untuk mengidentifikasi masalah yang nantinya akan kalian cari terkait dengan keanekaragaman hayati. Halo guys, nama saya Alexander Putra. Jadi di sini kita akan mengamati tentang bunga bougainville. Jadi di sini kita scan dulu pakai Google Lens. Oke, di sini sudah dapat guys. Wah, cepat sekali ya. Di sini bougainville glabra. Nah, bougainville glabra kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bougainville itu artinya bunga kertas. Bunga kertas ya, bunga kertas kira-kira begitu. Habis itu julukannya juga glabra, berasal dari bahasa Latin dan berarti botak. Seperti itu guys. Sekian dari saya. Oke. Halo guys, perkenalkan nama aku Lila Ramadhani. Aku berasal dari kelompok 1. Kali ini aku akan meneliti sebuah keanekaragaman hayati. Ini ada sebuah kucing, dan karena aku belum tahu ini kucing jenis apa, jadi mari kita cari tahu. Nih, udah tahu nih, namanya Mau Mesir. Mau Mesir adalah salah satu ras kucing tertua yang pernah ada dan merupakan kucing ras alami. Ciri khas Mau Mesir adalah memiliki bulu dan kulit yang bercorak tutul. Nih, tutul ya guys. Ras ini dikenal sebagai kucing domestik yang dapat lari dengan cepat sekali, yaitu dengan kecepatan 36 mph atau 58 km per jam. Lari. Oke, dadah. Halo guys, memperkenalkan nama saya Christian dari kelompok 1.
Hari ini saya akan meneliti keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekolah saya. Di samping saya ada pohon yang tidak saya ketahui, oleh sebab itu mari kita mencari tahu. Nama pohon ini ada pohon asam Jawa, yang adalah sejenis buah yang asam rasanya, sekaligus juga nama pohon penghasilnya yang termasuk famili Bapaceae atau Leguminosae. Spesies ini adalah satu-satunya anggota genus Tamarindus. Asam Jawa biasanya digunakan sebagai campuran bumbu dalam banyak masakan Indonesia sebagai perasa atau penambah rasa asam dalam makanan. Misalnya pada sayur asam atau kadang-kadang pada aqua pempek. Asam Jawa juga digunakan untuk pencampuran jamu tradisional yang dijual oleh penjual jamu keliling atau jamu gendong. Asam Jawa sebenarnya berasal dari benua Afrika. Jadi ini adalah bunga kertas. Ini bahasa ilmiahnya adalah Bougainvillea glabra. Ini sering umumnya digunakan untuk bonsai. Nah, manfaat dari bunga kertas ini adalah salah satu untuk penyebab diare, yaitu bakteri Escherichia coli. Kenapa disebut bunga kertas? Karena di sini dinyatakan seludang-seludang bunganya yang tipis dan menyerupai kertas. Terus asal usul dari bunga kertas ini nama bunga ini adalah nama yang berasal dari Inggris, yang diambil dari Sir Louis Anthony de Beauharnais, seorang prajurit angkatan laut Prancis. Nah, ciri-ciri bunga ini itu dia berwarna pink, terus itu berlubang. Dari lubangnya itu seperti mirip kertas. Spesies dari bunga kertas ini banyak. Pertama itu ada bunga Nivellea Herrimar, baru bunga Nivellea Choice, baru yang ketiga Bougainvillea Ripset. Bunga kertas ini mengandung terdiri dari senyawa tanin, alkoid, flavonoid, pinitol, estanisiain, terpenoid, senyawa fenolik, saponin, dan anthraquinone, asam sinapik, katenin, rutin, dan karbohidrat. Pempek Seugene, juga dikenal sebagai Gamke atau Taproot, adalah spesies Dieffenbachia yang berasal dari Amerika tropis, dari Meksiko bagian selatan, melalui Amerika Tengah hingga Amerika Selatan bagian utara dan Brasil. Ia juga berasal dari beberapa pulau Karibia termasuk Puerto Rico. Hai, halo teman-teman. Saya Jeriko Gerald Umbo dari kelompok 2. Ayo kita akan
melihat sekeliling kita, apakah ada tanaman-tanaman yang termasuk dengan keragaman hayati dari tingkat gen, spesies ataupun ekosistemnya. Oke, sini guys. Jadi sebenarnya saya sudah punya contoh satu untuk tingkat genetik atau tingkat genetik. Sini. Nih. Oke, ini adalah bunga asoka. Ya, ini ada berbagai macam warna dan bentuk, antara lain seperti warna-warna merah, ada warna putih, ataupun ada warna kuning. Itu. Oke guys, jadi kita akan mengambil contoh keragaman hayati tingkat gen dari contoh hewan sekarang. Oke, sekarang kita menemukan contoh hewan yang bisa kita amati di sekitar SMA 1 ini. Oke, jadi kita akan mengamati katak. Oke guys, jadi katak ini memiliki banyak jenisnya, antara lain seperti katak beracun, katak susu, katak lembu, dan katak lembu Afrika. Itu guys. Nah, itu ada yang betina, lalu itu ada yang jantan. Nah, itu juga ada yang mati itu. Jadi gitu guys. Oke guys, kita akan kasih contoh terakhir. Nah, kali ini kita akan kasih contoh keanekaragaman tingkat gen. Contohnya itu seperti yang di belakang saya ini. Jadi bisa kita lihat, ini adalah bambu. Bambu ini memiliki beberapa jenis seperti bambu Jepang ataupun bambu nigra. Oke, seperti kita lihat, jadi bambu ini bisa kita gunakan dari berbagai macam kegunaan, seperti bisa untuk kita membuat rumah ataupun membuat angklung atau membuat kesenian daerah pun bisa juga. Seperti itu guys. Sudah mengidentifikasi terkait dengan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Jadi berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan tadi, jadi petunjuk yang berikutnya yaitu adalah kalian membuat desain ya. Nah, desain ini nanti terkait dengan materi apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam scrapbooknya. Kemudian kalian buat juga coretan-coretan yang berhubungan dengan scrapbook itu sendiri. Kalian mau merancang seperti apa? Nanti dari gambar scrapbook itu atau sketsanya silahkan kalian masukkan ke dalam lembar LKPD-nya, ya. Nah, kemudian setelah kita mendesain, nanti kita akan memberi jadwal untuk pengerjaan scrapbook-nya. Jadi hari ini adalah hari Selasa, yang mana nanti pertama kita akan mendesain tadi. Besok, karena perhatikan untuk scrapbook ini tidak bisa kita buat dalam jangka waktu 1 hari, apalagi kita ini mapelnya agak full ya. Kira-kira sepakat nggak besok kita kerjakannya sehabis pulang sekolah? Sepakat. Oke, kalau sepakat maka besok pagi silakan kalian siapkan alat dan bahan terkait dengan yang apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang kalian gunakan dan yang kalian butuhkan untuk pembuatan scrapbook. Paham ya sampai di sini? Oke. Kemudian hari Kamis itu nanti mulailah kita dengan membuat scrapbooknya. Ya, untuk bahan ini boleh kalian mencari bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari ranting, daun kering, kardus, maupun botol-botol ataupun gelas minuman atau kemasan-kemasan makanan yang bisa dipergunakan. Ya. Nah, kemudian hari Kamisnya kita sudah mulai membuat scrapbooknya. Kalau hari Kamisnya tidak selesai, maka kita lanjut di hari Jumat. Setuju ya? Nah, hari Minggu, hari Sabtu, semua scrapbooknya sudah harus selesai. Dan untuk jadwal ini juga nanti silakan kalian tuangkan dalam lembaran LKPD. Paham? Oke, kalau paham maka silakan dikerjakan lembaran LKPD-nya, buatlah sketsanya, kemudian masukkan ke dalam LKPD-nya. Silakan kerjakan.
mengamati tadi, kira-kira bisakah kalian menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini terkait dengan keanekaragaman hayati? Bisa ya? Oke, apa kira-kira kesimpulannya? Saya Bu. Iya. Kesimpulan dari semua ini, pada dasarnya kita menjadi tahu apa itu variasi di dalam kehidupan. Ya, kita jadi tahu di gimana ya? Bermacam-macamnya kehidupan yang ada di SMA kita, termasuk yang karena kita udah melakukan penelitian Bu, kita memiliki kemauan untuk bisa tahu apa dari jenis apa, dari nama latinnya, lagi seperti itu. Ya. Ya. Nah kemudian kira-kira apa pesan-pesan kalian terkait dengan pembelajaran PJBL ini dan dihubungkan dengan keanekaragaman hayati? Bagaimana kira-kira menurut kalian untuk evaluasinya hari ini pembelajarannya? Saya Bu. Iya, Jericho. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan kesan saya. Jadi menurut saya ini kesan saya itu adalah pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini itu sangat menyenangkan karena kita dapat belajar sambil main. Lalu pesan saya mungkin pembelajaran untuk selanjutnya dapat dilakukan di luar ruangan karena dapat menyenangkan gitu. Ya. Ada lagi kira-kira yang bisa mengungkapkan terkait dengan evaluasi kegiatan pada hari ini? Jadi untuk kegiatan kita selanjutnya nanti kita akan membuat proyek ya. Jadi proyek ini akan kita laksanakan mulai dari hari ini terkait dengan desain, kemudian sampai dengan hari Jumat. Itu ya untuk pembuatan scrapbooknya. Namun nanti di pertemuan hari Selasa berikutnya kita akan mempresentasikan. Presentasinya kita beda dari sebelumnya, yaitu dengan cara kita membuka galeri di dalam kelas. Nah, jadi presentasinya secara langsung nanti di situ ya. Nah, nanti kalian melakukan kegiatan itu dengan cara kalian berkelilingnya dari kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Disitulah nantinya kalian menimbulkan sebuah pertanyaan dan kelompok yang bersangkutan akan menjawab seputaran pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Paham? Wow. Oke, maka kalau paham, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.